161-18 lengan wushu. Saat Guan Yu mengayunkan guandaonya ke arah reruntuhan, dia tiba-tiba merasakan bahaya datang tepat dari sebelahnya. Aku tidak akan berhasil. Itulah kata-kata yang terlintas di benak Guan Yu yang memaksanya mengubah arah serangannya untuk mempertahankan sisi kanannya dengan guandaonya. Berpegang teguh, sebuah kekuatan dahsyat menghantam Guan Yu dan menjatuhkannya ke samping. Namun, berkat pengambilan keputusannya yang cepat, ia dapat terhindar dari kerusakan besar karena ia menangkis serangan itu tepat waktu. Saat Guan Yu baru saja pulih dari terjatuhnya, dia melihat ke bawah pada objek yang bertabrakan dengan guandaonya sebelum objek itu secara mengejutkan melayang di udara ke arah ruin. Sebuah palu. Guan Yu bertanya pada dirinya sendiri. Meskipun demikian, benda itu tidak tampak seperti palu biasa. Warnanya perak dan ujung atasnya hampir berbentuk lingkaran. Jika kalian akan menyerbu, setidaknya beritahu kami terlebih dahulu, kata Ziyi dengan nada frustrasi. Meskipun dia mengerti bahwa Guan Yu kesal karena dihina, tetap saja berbahaya bagi mereka untuk bertindak tanpa mengetahui sedikit pun tentang lawan mereka. Ziyi bereaksi cepat saat dia melihat tombak mendekati Guan Yu yang diarahkan untuk menembus punggungnya. Wus, wus, berpegangan erat, sebuah anak panah melesat dari kehampaan beberapa kaki dari punggung Guan Yu dan menghantam sebuah tombak. Kekuatan anak panah itu cukup untuk mengubah arah serangan tombak itu karena tombak itu meleset dari sasaran yang dituju dan dengan cepat terbang menuju ruin. Ketika tombak itu mencapai ruin, tombak itu melayang di udara di belakang punggungnya bersama dengan palu yang tadi. Maaf, orang-orang seperti itu benar-benar membuatku kesal. Guan Yu berkata sambil menenangkan dirinya. Ia hampir berada dalam situasi sulit karena membiarkan penilaiannya dikaburkan oleh amarah. Ia harus mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri dan mendinginkan kepalanya. Saudaraku, kurasa tidak salah kalau kita semua merasa begitu. Itulah sebabnya sudah sepantasnya kita semua ikut ambil bagian dalam aksi ini. Kata Hals sambil berhasil mengejar Guan Yu. Meskipun mereka berdua pengguna plat, Guan Yu masih jauh lebih cepat daripada Hals. Bahkan saat Hals mendekat, ruin tetap tidak bergerak dari tempatnya. Cahaya merah samar menyelimuti pedang Hals saat ia menebas ruin dengan ganas. Nama keterampilan, tebasan keganasan. Tingkat keterampilan, 1/4. Peringkat keterampilan, B. Persyaratan, juara rebound level 26, dilengkapi, pedang. Aktif, memberikan 110% serangan pengguna sebagai kerusakan. Meningkatkan jumlah kerusakan yang dilakukan pengguna pada target sebesar 5% selama 20 detik, maks 20%. Meningkatkan tingkat ancaman sebesar 50%. Waktu pendinginan 5 detik. Deskripsi, kalau harus menyerang, seranglah dengan ganas. Berpegang teguh, sekelompok serangga pengganggu yang mengganggu berdengung di sekitar. Kata ruin saat palu yang ada di belakangnya melesat keluar untuk menghadapi tebasan keganasan Hals secara langsung. Namun, tepat saat ruin mencegat serangan Hals dengan palunya, sebuah anak panah tiba-tiba muncul di sampingnya. Tanpa mengedipkan mata, tombak itu bergerak maju untuk menangkis anak panah yang datang. Guan Yu memanfaatkan kedua senjata ruin yang sedang diduduki oleh Hals dan Ziyi saat ia melaju ke arah ruin dan mendorong guandaonya ke depan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang mengejutkan semua orang yang hadir. Senjata ketiga, kali ini pedang, berputar cepat dan bertemu dengan guandao Guan Yu. Ruin menggunakan 3 senjata sekaligus. Hal seperti itu tidak pernah terdengar di RML. Yang lebih aneh lagi adalah dia tidak diharuskan untuk benar-benar memegang senjata di tangannya untuk menggunakannya. Bagaimana mungkin? Ziyi mengerutkan alisnya saat dia mengamati dan mempelajari gerakan ruin dengan saksama untuk mencoba menemukan kelemahannya. Awalnya, dia percaya bahwa kelemahannya adalah keterbatasan 2 senjata dan rasa percaya dirinya yang berlebihan, karena dia sangat meremehkannya tanpa alasan. Namun, tampaknya dia salah dalam hal batas senjata yang bisa digunakan ruin sekaligus. Jika dia mampu melampaui 2, maka ada kemungkinan besar dia bisa melangkah lebih jauh dan menggunakan 4. Pada titik ini, siapa yang tahu batas apa yang dia miliki, jika memang ada. Pada saat yang sama ketika guandao Guan Yu bertemu dengan pedang ruin, seutas tali tipis meluncur di tanah dan menuju ruin. Tali tipis itu datang dari arah Valentine dan itu adalah tali mana yang menyeluruh. Saat tali mana yang menyelimuti bersentuhan dengan ruin,
tali itu langsung membungkusnya dan menguncinya di tempat. Valentine akhirnya mengambil tindakan. Urutan pertama Zarkox, lepaskan. Saat Valentine menyelesaikan mantranya, ia menggunakan perintah kedua dari skill encompassing mana string miliknya, Shatter. Kepompong yang membungkus ruin hancur, namun, kelincahannya berkurang selama 2 detik hingga 80% dalam prosesnya. Valentine tidak yakin apakah ini akan memperlambat kecepatan senjata melayangnya, tetapi setidaknya, ini akan mencegah ruin lolos dari jangkauan mantranya. Hei, bangun. Aku benci berurusan dengan sihir. Ruin berkata dengan acuh tak acuh saat dia mendongak ke atas dan melihat banyak simbol dan rangkaian sihir terbentuk di atas kepalanya. Ketika dia pertama kali berbicara, yang lain tidak yakin dengan siapa dia berbicara. Namun, mereka tiba-tiba teringat bahwa ada 3 orang yang datang ke sini. Salah satunya adalah Aegis yang saat ini sedang dilawan Izroth. Ada ruin yang sedang mereka hadapi dalam pertempuran. Orang ketiga adalah seseorang yang mereka abaikan karena dia tidak tampak seperti ancaman. Faktanya, dia hanya tidur dengan tenang bahkan dalam cuaca dingin ini dengan pertarungan yang terjadi tepat di sebelahnya. Wanita itu mengeluarkan suara pelan seolah menanggapi permintaan ruin, namun dia tidak melakukan tindakan apapun. Mundur, kata Valentine kepada Hals dan Guan Yu saat sinar pertama dari mantranya bersiap untuk jatuh. Meskipun mereka tidak akan menerima kerusakan apapun, sinar itu sangat menyilaukan bagi mereka yang terperangkap di dalamnya, bahkan sekutu. Hals dan Guan Yu keduanya mundur saat gelombang sihir yang kuat melesat jatuh dalam bentuk sinar langsung ke lokasi ruin. 18 senjata wushu, jaga keamanan. Ruin berkata saat palu, tombak, dan pedang yang dipanggilnya tadi disatukan oleh senjata keempat, kapak. Keempat senjata itu membentuk formasi persegi dan dihubungkan oleh semacam ikatan energi yang kuat. Sebuah perisai yang terbuat dari energi murni muncul tepat di tengah alun-alun dan menghalangi sinar cahaya yang datang. Kelima sinar cahaya itu terhalang oleh perisai itu karena beberapa retakan terbentuk di atasnya sebelum perisai yang terbuat dari energi itu hancur berkeping-keping. Semua orang terkejut. Mereka tidak hanya menyerang ruin dari 3 arah yang berbeda, tetapi bahkan dengan serangan keempat oleh Valentine, mereka tampaknya tidak memberikan sedikit pun kerusakan padanya. Mereka tidak dapat melihat informasi apapun tentang jenis kerusakan yang mereka timbulkan atau informasi karena apapun yang menghalangi mereka melakukannya di dalam pusaran air abadi. Satu-satunya pengecualian untuk ini adalah ketika Luna menggunakan sihir suaranya pada para pemburu Valjika. Untuk beberapa saat, mereka dapat melihat informasi yang jelas tentang makhluk-makhluk itu. Namun, bahkan setelah informasi tentang makhluk-makhluk itu menghilang, Luna dan yang lainnya masih dapat mengetahui seberapa besar kerusakan yang mereka lakukan terhadap para pemburu Valjika. Buat dia sibuk, kata Zi sambil mulai berjalan ke arah Luna setelah menyusun rencana. Kau tidak perlu memberitahuku 2 kali, kata Guan Yu sambil menyerang ke depan dan mengayunkan Guandao-nya ke arah ruin. Dia tidak peduli jika ruin menarik 100 senjata, apa yang harus dia lakukan tidak akan berubah. Hals dan Valentine juga meneruskan serangan mereka karena mereka berhasil membuat perhatian ruin tetap terfokus pada mereka. Zi tiba di samping Luna sambil bertanya, apakah kamu bisa menggunakan keterampilan sihir suara itu lagi? Luna mengangguk sambil menjawab, masih ada 3 menit tersisa pada waktu pendinginannya. Namun, aku berhasil menyimpan skill itu menggunakan jejak Silverlin. Jejak Silverlin adalah keterampilan yang melekat pada hiasan kepala Luna yang diterimanya setelah pertarungan mereka melawan entitas Silverlin. Keterampilan ini memungkinkannya untuk menyalin dan menyimpan keterampilan jenis sihir dan melepaskannya sesuai keinginannya sendiri. Item tersebut bahkan membuatnya tidak memerlukan waktu casting. Begitu ya, kalau begitu, ini yang aku ingin kau lakukan. Zi kemudian melanjutkan menjelaskan rencananya kepada Luna. Setelah mendengarkan rencana Zi, Luna berkata, bagaimana jika tidak berhasil? Itu akan berhasil. Namun, jika gagal, maka kita hanya bisa berharap yang terbaik. Jawab Zi. Saat ini, Guan Yu, Hals, dan Valentine sedang fokus pada ruin. Bagian tersulit dalam menghadapinya adalah seberapa bebas senjatanya dapat bergerak di seluruh medan perang dan mencegat serangan mereka. Meskipun demikian, usaha mereka tidak sia-sia. Mereka menemukan bahwa ketika Ruin berkata ia benci berurusan dengan sihir, itu karena ia memang benci melawannya.
Sihir Valentine saat ini adalah satu-satunya hal yang memaksa Ruin untuk bergerak dari tempatnya berdiri. Namun, ada hal lain yang lebih penting dari itu. Setiap kali Ruin bergerak, kendalinya atas senjata yang dipanggilnya tampak menurun. Tidak lama kemudian mereka menemukan metode pertempuran melawan Ruin. Seperti dugaanku, ternyata dia tidak mampu menggunakan perisai energi itu sesering mungkin. Aku akan mencoba membuatnya terus bergerak, memanfaatkan kurangnya kendali atas senjatanya selama kurun waktu itu. Kata Valentine sambil menembakkan Flaming Spear ke arah Ruin. Jauh di depanmu, jawab Guan Yu sambil bergerak dari arah yang berlawanan dengan serangan Valentine dan menusuk ke depan dengan guandaunya. Saat Guan Yu mengoordinasikan serangannya dengan tombak api Valentine, Ziyi menghampiri Valentine. Dia menjelaskan bagian penting dari rencananya kepadanya dan peran apa yang akan dimainkannya dalam rencana itu. Bagaimana, apakah menurutmu kamu sanggup, wahai penyihir? Tanya Ziyi. Saya selalu siap menghadapi tantangan. Tapi, bagaimana dengan mereka berdua? Jawab Valentine. Mereka bisa terus melakukan apa yang terbaik bagi mereka dan terus menyerang. Lagi pula, menurutku tidak baik memperumit masalah jika menyangkut mereka berdua. Ziyi menjawab tanpa daya. Valentine tersenyum tak berdaya sambil berkata, kau benar, tidak apa-apa. Baiklah, tunggu aba-abaku. Kata Ziyi sambil melesat pergi dan kembali menyerang Ruin. Dia membuatnya terdengar begitu sederhana dan mudah. Valentine menggelengkan kepalanya sambil bergumam pelan pada dirinya sendiri. Ruin menjadi semakin gelisah. Sudah menyebalkan harus berurusan dengan Guan Yu, Hals, dan Valentine, tetapi ketika Ziyi kembali bergabung, keadaan menjadi semakin membuatnya frustrasi. Sihir Valentine memaksanya untuk terus bergerak dan tampaknya setiap kali ia bergerak untuk menghindarinya, sebuah anak panah muncul entah dari mana dan siap menyambutnya. Tidak hanya itu, Guan Yu dan Hals tetap dekat dengannya dan tidak membiarkannya tenang barang sedetik pun. Faktanya, beberapa serangan mereka bahkan mulai berhasil karena pengaturan waktunya menjadi semakin baik dari waktu ke waktu. Cukup, aku mulai bosan memainkan permainan kecil ini. Ruin berteriak saat tudung yang menutupi kepalanya jatuh. Yang terlihat adalah seorang pria berkepala botak dan simbol-simbol magis berwarna ungu yang tertanam di seluruh kepala dan wajahnya. Matanya hitam pekat dan membuatnya memancarkan perasaan yang sangat menakutkan. Saat ini, dia tampak sangat marah. Ruin menepukkan kedua tangannya, 18 lengan wushu, proliferasi. Ruin dikepung oleh kekuatan besar dan segera setelah itu Hals dan Guan Yu terlempar mundur. 162 proyek, Genesis baru. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat di awal seperti ini? Kata Hals sambil tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Meskipun Hals sudah mengenal seseorang yang mengabaikan akal sehat, ia juga memahami bahwa itu adalah kasus yang unik. Namun, bukan berarti Hals tidak pernah bertemu dengan pemain papan atas atau elit saat berada di RML. Namun, bahkan jika dibandingkan dengan pemain-pemain yang ditemuinya, Izroth masih berada di level yang sama dengan dirinya sendiri. Ia tidak tahu apakah Ruin sekuat Izroth karena ia tidak dapat menilai batas kekuatannya secara akurat, tetapi ia tahu satu hal, Ruin kuat. Itu adalah kekuatan aneh yang seharusnya tidak bisa dimiliki pemain di awal. Dia belajar dari Ziyi bahwa anggota Heaven's Law kuat, tetapi dia tidak menyangka salah satu anggotanya akan sesulit ini untuk dilawan. Yang paling mengganggu Hals adalah bahwa meskipun Ruin berada di level 40, yang sangat tidak mungkin, ia seharusnya tidak dapat menangani kelima orang itu sekaligus. Bagaimanapun, mereka memiliki kelompok yang solid dan tidak ada satupun dari mereka yang dapat dianggap lemah. Apa yang terjadi? Hals mengernyitkan dahinya saat mencoba mencari penjelasan yang masuk akal untuk semuanya, tetapi dia tidak mampu melihat lebih jauh dari permukaannya. Namun, Hals bukan satu-satunya yang memiliki pertanyaan-pertanyaan ini di benaknya. Luna, Ziyi, Valentine, dan bahkan Guan Yu yang biasanya tidak peduli dengan hal-hal seperti itu mulai penasaran tentang hal-hal yang sama. Sekarang, saatnya aku berhenti bermain-main dan mengakhiri semuanya, dasar sampah rendahan. Kata Ruin dengan tatapan mata yang tak kenal ampun. Saat ini, ada total 18 senjata yang melayang di sekitarnya. Luar biasa. Seorang pria berkacamata dengan rambut acak-acakan berkata saat dia baru saja selesai menganalisis beberapa data. Dia adalah pria yang sama yang Scarlet berikan informasi yang dikumpulkannya. Saat itu,
Dia sedang meregangkan lengannya dan menghela napas panjang. Siapa yang mengira bahwa setelah bertahun-tahun, 25 tahun yang lalu, seorang pria muda yang tampaknya berusia antara akhir belasan hingga awal 20-an berjalan santai menuju sebuah gedung besar bergaya akademis. Rambutnya rapi dan tertata rapi, ia mengenakan kacamata dan bertubuh sedang. Saat berjalan, pemuda itu menggumamkan berbagai hal kepada dirinya sendiri seolah-olah sedang memikirkan masalah yang rumit di dalam kepalanya. Namun, saat berpapasan dengan orang lain, mereka menatapnya aneh seolah-olah dia orang gila. Akan tetapi, pemuda itu tidak peduli dengan tatapan itu dan terus tenggelam dalam pikirannya, seakan-akan dia beroperasi dengan semacam mode autopilot. Profesor Sentai. Sebuah suara memanggil dari belakang pemuda itu. Namun, suara itu tidak mendapat respons karena pemuda itu terlalu asyik dengan pikirannya. Saya katakan, Profesor Sentai. Kali ini suara itu tepat di sebelah telinga pemuda itu yang membuatnya terlonjak kaget dan kacamatanya miring tidak seimbang karena gerakan yang tiba-tiba itu. Pria muda itu akhirnya tersadar dan membetulkan kacamatanya sambil melihat ke sebelahnya. Kau membuatku takut, Kang Min, kata pemuda yang dikenal sebagai Sentai. Aku memanggilmu selama ini dan kau tidak menjawab. Orang yang memanggil Sentai juga seorang pria muda, tetapi dia tampak berusia pertengahan 20-an. Rambut hitamnya dipotong pendek dan matanya berwarna coklat. Dialah yang disebut Sentai sebagai Kang Min. Itu tidak mungkin benar. Anda memanggil seseorang bernama Profesor Sentai. Saya belum menjadi profesor, kata Sentai dengan ekspresi bingung di wajahnya. Bukankah kau sudah mendengar kabar bahwa kau akan menjadi profesor? Ini hanya masalah waktu. Kau akan menjadi profesor termuda dalam sejarah universitas kita dan bahkan menyamai rekor dunia untuk profesor termuda. Bagaimana mungkin kau tidak gembira? Kang Min berkata dengan nada gembira seolah-olah dialah yang akan menjadi profesor, bukan Sentai. Sentai tersenyum lelah saat menjawab, saya baru berusia 18 tahun ini, masih terlalu dini bagi saya untuk menjadi seorang profesor. Lagi pula, siapa yang mau mendengarkan orang yang lebih muda berdiri dan memberikan ceramah? Dia menggelengkan kepalanya. Saya pikir Anda meremehkan seberapa populernya Anda di bidang Anda, Dr. Sen. Pertanyaan sebenarnya adalah, siapa yang akan sebodoh itu sampai melewatkan satu pun ceramah yang Anda sampaikan? Kata Kang Min dengan senyum lebar di wajahnya sambil menyikut Sentai beberapa kali. Sentai dan Kang Min melanjutkan percakapan mereka saat memasuki gedung utama. Bangunan itu besar dan tampak sangat anggun. Bangunan itu memberi kesan seolah-olah sedang menggapai bintang-bintang dan apapun yang melayang di sekitarnya. Yang paling aneh adalah gedung ini biasanya ramai dan selalu ramai orang yang lalu lalang, tetapi saat ini kosong. Namun, Sentai dan Kang Min asyik mengobrol sehingga mereka tidak menyadari hal ini. Jadi, sudahkah kamu memutuskan topik untuk karya tulis penelitianmu selanjutnya? Tanya Kang Min penasaran. Saya punya gambaran umum. Namun, saya berpikir bahwa, saat Sentai berbicara, sekitar 10 pria berjas hitam dan berkacamata hitam mendekat dan mengelilinginya dari segala arah. Adapun Kang Min, ia dicengkeram oleh salah satu pria yang mendekati mereka dan langsung merasakan sesuatu yang tajam menusuk lehernya. Awalnya, ia panik dan mencoba melepaskan diri, tetapi, ia mulai melemah dan akhirnya pingsan. Pria yang mencengkeramnya mencabut jarum dari leher Kang Min, tetapi pada saat itu, Sentai ketakutan. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, Sentai tidak menunjukkan rasa takutnya. Ia tetap tenang dan berusaha untuk tetap berpikir jernih meskipun rasa takut yang ia rasakan saat ini sangat besar. Pemimpin kelompok, variabelnya telah ditahan. Kita dapat melanjutkan untuk mengambil paketnya dengan aman, kata pria yang menangkap Kang Min. Salah satu pria berjas hitam memberi isyarat kecil sebagai tanggapan. Dialah yang dipanggil pemimpin kelompok. Dari penampilan mereka, dapat dipastikan bahwa mereka menggunakan nama sandi untuk melindungi identitas mereka. Dr. Sentai, silakan ikut dengan kami, kata ketua kelompok. Bagaimana jika aku menolak? Kata Sentai. Namun, dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain ikut bersama mereka. Dia bukan petarung dan dia tidak yakin dengan kemampuannya untuk melarikan diri. Selain itu, mereka telah menangkap temannya dan orang-orang ini tampak terlatih dengan baik. Saya khawatir kita harus memaksa. Jika Anda datang dengan tenang,
maka saya jamin Anda tidak akan terluka. Jawab pemimpin kawanan. Sentai melihat bahwa tindakan terbaik adalah menuruti perintah si ketua kelompok. Dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya sendiri dan nyawa temannya dengan melakukan sesuatu yang gegabah. Aku akan pergi, kata Sentai dengan enggan. Ketua kelompok ke gerbong, kami telah berhasil mengamankan paket. Perkiraan waktu 20 detik. Ketua kelompok meletakkan pergelangan tangannya di depan mulut mereka saat berbicara. Kemungkinan besar ada perangkat kecil yang ia gunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain yang berada di tempat itu. Ayo bergerak. Pemimpin gerombolan memberi perintah saat salah satu pria bersetelan hitam menggendong Kang Min dan Sentai mengikuti dengan diam-diam. Tepat 20 detik kemudian, Sentai dibawa ke dalam kendaraan dan ditutup matanya. Kemana mereka akan membawaku? Itulah pikiran utama yang terlintas di benak Sentai saat itu. Setelah berputar-putar selama yang terasa seperti berjam-jam, kendaraan itu akhirnya berhenti. Hati-hati dengan langkahmu, kata pemimpin kelompok sambil menuntun Sentai yang masih dalam keadaan mata tertutup. Di mana Kang Min? Tanya Sentai. Temanmu aman. Tidak akan ada yang terluka. Dia diberi obat penenang yang kuat, jadi anggap saja dia sedang tidur sebentar. Jawab pemimpin kelompok. Saat mereka berjalan, Sentai dapat mendengar suara langkah kaki yang semakin banyak di sekitarnya. Kemudian, ia mendengar suara-suara yang membahas berbagai masalah rumit mulai dari biologi hingga fisika. Sudah kubilang pada kalian semua bahwa tidak perlu penutup mata. Ayo, lepaskan saja. Sebuah suara lembut terdengar di telinga Sentai. Entah mengapa, suaranya terdengar menenangkan. Mohon maaf, tetapi kami harus mengikuti protokol yang tepat jika menyangkut informasi sensitif seperti itu. Kata pemimpin kelompok sambil melepaskan penutup mata dari Sentai. Ketika Sentai membuka matanya, hal pertama yang dilihatnya adalah laboratorium canggih dengan segala hal yang akan diperjuangkan oleh kebanyakan ilmuwan. Bahkan ada beberapa benda yang tidak dikenalnya. Selamat datang, Dr. Sentai. Anda harus memaafkan cara mereka yang memaksa untuk membawa Anda ke sini. Namun, seperti yang mereka katakan, informasi apapun tentang lokasi ini sangat rahasia. Karena itu, saya harap Anda bersedia memaafkan mereka. Suara menenangkan itu terdengar lagi. Ketika Sentai mendongak untuk melihat siapa orang itu, dia terkejut. Dia telah melihat wanita ini berkali-kali sebelumnya, baik di TV maupun di beberapa majalah. Dia dianggap memiliki pikiran cemerlang yang hanya muncul sekali setiap 100 tahun, Dr. Wang Xiulan. Rambutnya merah tua panjang yang berhenti di tengah punggungnya dengan sepasang mata yang senada. Dia sangat cantik dengan cara yang anggun dan hampir artistik. Dia mengenakan jas laboratorium putih panjang dan tampak penuh kehidupan. Tempat apa ini? Tanya Sentai. Dia baru saja diculik tanpa keinginannya, jadi dia tidak mau repot-repot berbasa-basi. Meskipun dia mengagumi karyanya, menculik seseorang tetap melanggar hukum. Wang Xiulan terkekeh sambil berkata, baiklah, kalau begitu aku akan melewatkan basa-basinya juga. Saat ini kamu berada di fasilitas penelitian rahasia, meskipun kurasa kamu sudah sampai pada kesimpulan itu mengingat keadaanmu saat ini. Namun, ini bukan fasilitas biasa. Tempat ini dibangun hanya untuk satu hal, proyek New Genesis. Sentai mengerutkan kening. Proyek New Genesis. Itu adalah sesuatu yang belum pernah didengarnya sebelumnya. Meskipun dari arti kata itu sendiri, dia menduga bahwa itu ada hubungannya dengan awal dari sesuatu. Jika mereka bersusah payah membawanya ke sini dan melihat jumlah uang yang dihabiskan untuk membangun tempat ini, itu bukan masalah kecil. Saya sudah membaca karya Anda. Anda memiliki pikiran yang indah, Dr. Sentai. Saya percaya bahwa dengan Anda di sini, segala sesuatunya akan berjalan lebih cepat dan lancar. Itulah sebabnya saya secara pribadi meminta Anda untuk bergabung dalam tim penelitian saya, meskipun ada kekhawatiran tertentu tentang usia Anda, kata Wang Xiulan. Bagaimana aku tahu kalau kalian semua tidak melakukan sesuatu yang ilegal di tempat ini? Tanya Sentai. Jika itu membuat Anda merasa lebih baik, kami didanai oleh pemerintah. Jika Anda menginginkan sesuatu yang lebih resmi, saya khawatir itu tidak mungkin. Anda lihat, secara teknis kami tidak ada. Oleh karena itu, Anda tidak akan menemukan informasi apapun tentang kami dalam dokumen resmi pemerintah manapun. Wang Xiulan menjelaskan. Sentai mengerutkan kening sambil berpikir sejenak.
Ia lalu memutuskan bahwa sudah saatnya untuk mengetahui apa sebenarnya maksud dari semua ini. Apa itu proyek New Genesis dan mengapa Anda membutuhkan bantuan saya? Sentai langsung ke intinya. Seperti yang pernah kukatakan sebelumnya, Anda memiliki pikiran yang indah, Dr. Sentai. Mengenai proyek New Genesis, kurasa akan lebih mudah untuk menunjukkannya kepadamu daripada mengatakannya kepadamu. Aku yakin Anda akan berusaha semaksimal mungkin setelah melihat apa yang ingin kami capai di sini. Wang Xiulan berkata sambil mulai berjalan menuju bagian belakang laboratorium. Sentai diam-diam mengikutinya. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di pintu logam tebal yang terbuat dari titanium dan dilapisi dengan semacam bahan yang tidak diketahui untuk meningkatkan ketahanannya. Dr. Wang Xiulan, kode otorisasi Alpha 6 Gamma 583. Tingkat izin 5, Wang Xiulan berkata sambil menggerakkan wajahnya di depan panel kecil di samping pintu titanium. Cahaya merah memindai seluruh wajahnya 2 kali sebelum menghilang. Izin keamanan diterima. Selamat datang, Dr. Wang Xiulan. Suara komputer yang keluar dari panel berkata saat pintu titanium terbuka. Wang Xiulan memasuki ruangan dengan Sentai mengikutinya dari belakang. Begitu mereka masuk, pintu titanium itu tertutup rapat. Ruangan itu diterangi dengan sangat minim, seolah-olah berusaha menjaga intensitas cahaya tetap rendah. Ini, Dr. Sentai, adalah proyek kejadian baru, kata Wang Xiulan. Di dalam tong yang berisi sejenis cairan berwarna biru kehijauan, seorang pria berambut panjang yang panjangnya sampai ke mata kaki mengapung di dalamnya. Sulit untuk melihat ciri-ciri wajahnya karena topeng yang menutupi wajahnya yang kemungkinan besar menyediakan oksigen bersama dengan sejenis obat penenang. Seorang manusia, Sentai terkejut. Mengapa ada seorang pria yang ditempatkan di dalam ruang stasis di sini? Dia mulai melangkah maju untuk melihat lebih dekat. Tunggu, jangan bergerak terlalu dekat. Wang Xiulan memperingatkan, tetapi dia terlambat. Tiba-tiba, Sentai merasakan hawa membunuh yang sangat kuat menyelimuti dirinya. Seolah-olah dia tenggelam di lautan luas dan hilang dalam badai kematian yang tak berujung. Kemudian, yang bisa dia lihat hanyalah kegelapan abadi. Ai, entai, Dr. Sentai. Suara Wang Xiulan terdengar sedikit panik. Apa? Sentai pingsan dan semuanya menjadi kabur saat ia mulai sadar kembali. Ia memegangi kepalanya dengan salah satu tangannya dan merasakan kepalanya akan pecah karena rasa sakit. Apa itu? Sentai berbicara dengan suara lemah. Tubuhnya dipenuhi keringat dan detak jantungnya tidak teratur. Maafkan saya seharusnya memperingatkan Anda untuk tidak terlalu dekat. Kami belum yakin apa itu. Namun, kami yakin itu semacam mekanisme pertahanan. Orang di ruang stasis itu mungkin tampak seperti manusia, tetapi dia bukan manusia sejati yang kita ketahui. Asal-usulnya sama sekali tidak diketahui. Wang Xiulan berkata sambil membantu Sentai berdiri. Dia berhasil menariknya kembali ke jarak aman tepat pada waktunya. Namun, meskipun dia berhasil, dia tetap harus membayar harga yang mahal. Bukan manusia yang kita kenal. Lalu, siapa dia sebenarnya? Sentai memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Kami baru mengungkapnya sekilas. Saat ini, dia dikenal sebagai Prime Genesis, jawab Wang Xiulan. Prime Genesis. Sentai bergumam pelan pada dirinya sendiri, seakan-akan dia tengah mengukir nama itu di dalam benaknya. Penggila teknologi, kamu masih belum pulang. Kamu sudah di sini seharian penuh. Seorang wanita muda berambut merah terang berkata. Dia datang ke sini untuk memeriksanya karena dia tahu ini akan terjadi. Selama itu, kurasa aku harus istirahat. Aku baru saja selesai menganalisis kumpulan data yang kau berikan padaku beberapa waktu lalu. Hasilnya cukup menarik, kata pria berkacamata itu. Ya, oke, menarik juga. Tapi kamu bisa melanjutkannya setelah kamu beristirahat. Kata wanita muda berambut merah terang itu. Aku heran dari mana kamu belajar sopan santun kayak gitu. Tingkahmu sama saja seperti dia. Pria berkacamata itu bergumam pelan. Apakah kau mengatakan sesuatu? Wanita muda berambut merah itu melotot ke arahnya yang menyebabkan dia menghindari kontak mata. Tidak ada apa-apa. Pria berkacamata itu kemudian keluar dari ruangan bersama wanita muda itu. Saat dia menutup pintu di belakangnya, ada sebuah papan nama di pintunya dengan tulisan, Dr. Sentai, di dalamnya.
18 senjata wushu, surga baja. Ruin meraung saat ke-18 senjata membentuk lingkaran sempurna di depannya. Luna, sekarang, teriak Ziyi sambil memberi aba-aba pada Luna untuk bertindak. Pergi, Luna berkata pelan, tetapi suaranya membawa kekuatan yang dahsyat saat ia menuju langsung ke Ruin. Ia menggunakan sihir suaranya versi jejak Silverlin. 163 putri tidur bangun, takdir telah ditentukan. Saat Ruin memanipulasi ke-18 senjata dan membentuk lingkaran sempurna di depannya, kekuatan yang luar biasa menghantam 18 lengan wushu miliknya. Awalnya, senjata-senjata itu bergetar hebat dan sepertinya serangan itu telah berlalu. Namun, sebelum Ruin menyadarinya, tekanan yang luar biasa menghantam tubuhnya. Salah satu efek unik yang dimiliki semua serangan berbasis suara adalah melewati dan mengabaikan sebagian besar bentuk pertahanan. Ruin, yang sudah menunjukkan kekesalannya terhadap sihir, terkejut oleh sihir suara Luna dan terlempar ke belakang. Minus 2080. Berhasil, kata Ziyi dengan nada suara yang sedikit bersemangat. Mereka akhirnya dapat melihat seberapa besar kerusakan yang mereka timbulkan pada Ruin. Sulit untuk mengatakannya karena 18 senjata biasanya mencegat semua serangan fisik yang dilontarkan kepadanya. Ruin harus mengandalkan kemampuan gerakan alaminya sendiri untuk menghindari serangan sihir apapun. Guan Yu melesat maju seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya dan menusukkan Guan Dao-nya ke arah Ruin. Dia tidak memerlukan instruksi Ziyi untuk mengetahui apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saat Guan Dao-nya mendekati sasarannya, bayangan cermin Guan Dao Guan Yu muncul di belakang Ruin. Mari kita lihat bagaimana kau bisa bertahan tanpa senjata melayang yang melindungimu. Kata Guan Yu sambil menggunakan skill mirroring attack untuk menyerang Ruin dari dua sudut berbeda di waktu yang bersamaan. Saat itu, Ruin sedang marah besar. Sejak kapan dia pernah membiarkan dirinya dipermalukan oleh sekelompok sampah rendahan? Semakin banyak pikiran itu terlintas di benaknya, semakin marah pula dia setiap saat. Inilah harga yang harus dibayar karena meremehkan kami, kata Guan Yu saat Guan Dao-nya menembus reruntuhan dari kedua sisi. Namun, sebelum ada yang bisa merayakan, mereka melihat sesuatu yang aneh. Ruin terkena sihir suara Luna sehingga kerusakan akibat serangan Guan Yu seharusnya terlihat. Namun, tidak ada angka kerusakan yang muncul di catatan pertempuran. Ziyi segera mengalihkan pandangannya ke medan perang. Dia tidak ada di sana. Kemana perginya wanita berambut merah muda yang sedang tidur itu? Dia baru saja beristirahat di sana beberapa saat yang lalu. Namun, sebelum dia sempat membuka mulut untuk memperingatkan semua orang agar berhati-hati, dia mendengar suara yang manis namun entah mengapa terdengar dingin dari belakangnya. Bunga plum. Ziyi mendapati dirinya berada di dunia yang berwarna putih bersih saat ia melihat kelopak bunga plum jatuh perlahan-lahan dalam aliran yang tampaknya tak berujung. Kelopak bunga plum itu memenuhi dunia yang putih bersih itu dengan warna merah muda yang penuh warna dan cerah. Jika Ziyi harus menggunakan satu kata untuk menggambarkannya, kata itu adalah tenang. Entah mengapa, ia merasa seolah-olah kesadarannya perlahan-lahan menghilang dan hanyut ke dunia yang benar-benar tenang. Ziyi. Sebuah suara khawatir dan panik memanggil yang menyadarkan Ziyi. Suara itu milik Luna yang berdiri tidak jauh dari Ziyi. Apa? Ziyi menatap tangannya dan menyadari bahwa tangannya berubah menjadi partikel-partikel kecil yang melayang ke udara. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan ketika dia akhirnya menyadari bahwa 18 senjata telah ditusuk atau dihancurkan ke tubuhnya dari semua sudut. Apakah kau benar-benar mengharapkan hasil yang berbeda? Sebuah suara yang familiar terdengar di telinga Ziyi. Itu adalah suara yang sama dengan suara Ruin. Tapi, bagaimana dia bisa lolos dari serangan Guan Yu? Atau lebih baik lagi, bagaimana dia bisa begitu dekat dengan Ziyi tanpa ada yang menyadarinya? Sudah terlambat. Ziyi sudah menghilang, yang berarti nasibnya sudah ditentukan. Mata Ziyi segera dipenuhi penyesalan. Meskipun sebagian dari penyesalan itu disebabkan oleh pengalamannya yang hilang, kekhawatiran terbesarnya adalah tidak bisa berada di sana untuk semua orang di saat dibutuhkan. Dia telah membuat rencana dan rencana itu gagal. Dia mulai bertanya-tanya, jika dia tidak pernah bertemu Izrod, apakah dia akan pernah bertarung melawan seseorang seperti Ruin? Namun, Ziyi tidak menyesali pertemuannya dengan Izrod dan yang lainnya, terutama Luna yang menurutnya paling dekat di kelompok itu. Jika dia memiliki kesempatan untuk melakukannya lagi,
dia tidak akan ragu meskipun dia tahu hasilnya. Maaf, adalah kata-kata terakhir yang keluar dari mulut Ziyi sebelum dia benar-benar menghilang dan berubah menjadi partikel-partikel yang mengambang dan segera menghilang ke dalam pusaran air abadi. Ziyi telah mengalami kehancuran total. Ekspresi Luna menjadi gelap saat dia menatap dingin ke arah ruin. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa melakukan apapun untuk Ziyi meskipun dia adalah penyembuh kelompok itu. Bahkan jika tidak ada yang mungkin bisa dia lakukan karena HP Ziyi langsung turun menjadi 0, dia tetap menyalahkan dirinya sendiri karenanya. Saat keterkejutan itu berangsur-angsur memudar, keterkejutan itu segera digantikan oleh amarah. Guan Yu, Hals, dan Valentine semuanya mengamuk karena amarah saat tindakan dan kata-kata ruin bergema di dalam pikiran mereka. Mata mereka juga tertuju pada peserta baru dalam pertempuran itu. Mereka tidak tahu apa yang dilakukannya, tetapi mereka punya firasat bahwa dia ada hubungannya dengan kematian Ziyi. Lagi pula, terlalu kebetulan baginya untuk muncul entah dari mana dan dekat dengan Ziyi tepat sebelum kematiannya. Mereka terlalu ceroboh dengan membiarkan wanita berambut merah muda itu melakukan apa yang diinginkannya dan tidur dengan tenang. Sejujurnya, mereka percaya bahwa itu akan menguntungkan mereka karena mereka hanya perlu melawan salah satu dari mereka, tetapi mereka terlalu naif. Kenaifan seperti itu telah merenggut nyawa bukan hanya seorang anggota kelompok, tetapi juga seorang teman. Kau terlalu lama, Lulazali. Cici, kata Ruin kepada wanita berambut merah muda itu. Di mana Aegis? Suara Lulazali lembut dan manis. Namun, dia terdengar mengantuk seolah baru saja bangun dari tidur panjang. Dia berurusan dengan orang lain. Kau tahu, orang yang bernama Izrot yang dia bicarakan waktu itu. Cici, jawab Ruin. Lulazali mengangguk sebagai jawaban. Dia tampak sama sekali tidak tertarik dengan pemain lain yang menatapnya dan Ruin dengan tatapan mematikan saat ini. Ruin lalu mengalihkan perhatiannya kembali ke yang lain. Begini saja, karena suasana hatiku sedang baik, aku akan memberi kalian semua kesempatan. Selama dua dari kalian menyerahkan nyawa kalian, maka aku akan mempertimbangkan untuk membiarkan kalian semua pergi dari sini. Kalian seharusnya bersyukur, tidak setiap hari suasana hatiku sedang baik. Ruin berkata dengan nada mengejek dan nada merendahkan. Suasana hatinya sedang bagus. Guan Yu menendang kaki belakangnya dan melesat ke arah Ruin yang berdiri di tempat Ziyi berada beberapa saat yang lalu. Kau bisa menerima tawaranmu dan pergi. Kata Guan Yu saat Guan Daunnya berputar cepat membentuk lingkaran di sampingnya dan kecepatannya mulai meningkat pesat. Saat ia mencapai jangkauan, ia mengayunkan Guan Daunnya keluar untuk menyerang Ruin dan Lulazali. Di belakang Guan Yu ada Hals. Ia merasa gagal dalam tugasnya sebagai tank dan tidak mampu melindungi Ziyi. Saat ini, ia sama kesalnya dengan Ruin dan Lulazali seperti halnya ia kesal dengan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, Luna menggunakan kesempatan itu untuk menjauhkan diri. Namun, selama pelariannya, ia melancarkan Superior Holy Smite yang ditujukan ke Ruin. Karena ia berhasil terkena sihir suaranya dan beberapa serangan sebelumnya, HP-nya seharusnya berada di zona bahaya. Valentine tidak membuang waktu saat ia mulai merapal mantra baru. Meskipun rangkaian sihirnya masih agak goyah, itu risiko yang harus kuambil. Valentine berkata pada dirinya sendiri saat rangkaian sihir demi rangkaian sihir mulai menumpuk satu sama lain di depannya. Karena sifat kelas Valentine yang unik, mempelajari dan menguasai mantra rangkaian baru memerlukan pengetahuan tentang cara kerja sihir dalam RML. Valentine adalah seorang perfeksionis dalam hal sihir dan tidak akan pernah mengambil risiko yang tidak perlu seperti itu. Namun, Ziyi adalah teman masa kecilnya. Bagaimana dia bisa tetap tenang ketika semua kerja kerasnya telah sia-sia di depan matanya? Kau masih ingin bertarung? Tidak ada gunanya. Ruin tidak lagi memegang 18 senjata, tetapi sebaliknya, ia sekarang hanya memiliki 4 senjata yang mengelilinginya. Meskipun ia tidak menunjukkannya, mengendalikan 18 senjata secara bersamaan melelahkan dan membutuhkan banyak kekuatan mental. Jika bukan karena sifat uniknya, Psychokinesis, maka ia tidak akan mampu mengendalikan bahkan 3 senjata dengan kelas yang dipilihnya, apalagi 18. Namun, bahkan dengan sifat Psychokinesisnya, itu tetap menantang karena setiap senjata membutuhkan konsentrasi yang sangat besar untuk dikendalikan. Seperti Aegis, Ruin telah menerima sifatnya saat pertama kali masuk ke RML. Akan tetapi,
sejak Lulazali bergabung dalam pertempuran, dia tidak lagi membutuhkan lebih dari 4 senjata untuk berhadapan dengan sisa kelompok pemain di hadapannya. Tak lama kemudian, kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran satu sama lain, tetapi mudah untuk mengetahui pihak mana yang dirugikan. Orang yang paling merepotkan untuk ditangani adalah Lulazali karena mereka masih belum mengetahui apa kelasnya atau bagaimana keterampilannya bekerja. Yang mereka tahu hanyalah bahwa dari penampilannya, dia pastilah sejenis kelas yang berbasis sihir. Sejak pertama kali dia muncul, semuanya tampak tidak wajar dan aneh. Ada perasaan samar bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi mereka tidak dapat menjelaskannya. Yang membuat mereka frustrasi adalah mereka tidak dapat melacak pergerakannya, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Bukan karena dia cepat, tetapi karena dia dapat dengan bebas pergi kemanapun dia mau, kapanpun dia mau. Lulazali muncul di belakang Valentine ketika tongkat di tangannya memancarkan cahaya redup. Valentine mengalami fenomena yang sama seperti Ziyi, karena semua yang ada di sekitarnya berubah menjadi putih bersih dan penglihatannya hanya dipenuhi oleh kelopak bunga plum. Bahkan dengan mata sihirnya, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang salah karena kesadarannya mulai menghilang perlahan. Saat dia sadar kembali, dia sudah mulai menghilang. Valentine mengikuti jejak Ziyi dan mengalami kehancuran total. Semua orang bingung dengan apa yang sedang terjadi. Bagaimana mungkin seseorang bisa berdiri begitu saja di samping pemain dan kemudian HP mereka langsung turun menjadi 0. Tidak ada ruang untuk penyembuhan atau keterampilan menyelamatkan nyawa, yang ada hanyalah kematian. Berkumpul kembali, seru Luna dengan nada muram dan hampir putus asa. Karena Izrod dan Ziyi sudah tidak ada di sini, dialah yang bertanggung jawab atas situasi pertempuran. Berkat kepemimpinannya, Valentine harus membayar harga yang tidak adil. Dalam hal strategi dan taktik pertempuran, meskipun dia bagus dibandingkan dengan kebanyakan pemain, dia masih belum setingkat Izrod atau Ziyi. Meskipun Guan Yu dan Hals marah, mereka tetap mendengarkan Luna dan memutuskan pertunangan mereka, membentuk kelompok yang erat. Setiap sel dalam tubuh mereka ingin menyerbu dan menghancurkan Ruin dan Lulazali, tetapi keadaan sudah cukup buruk dan mereka mengerti bahwa kecerobohan seperti itu hanya akan menambah masalah. Pikiran Luna berpacu saat ia mencoba mencari cara agar mereka bisa keluar dari situasi yang kacau ini. Pikiran pertamanya adalah mencoba dan memancing mereka ke Izrod, namun, mereka berdua bukan orang yang bisa diremehkan. Jika ia membawa mereka ke Izrod saat ia sudah dalam pertarungan yang sulit, maka ia akan menyegel semua takdir mereka. Jadi Aegis juga harusnya sudah selesai, kan? Cici, kata Ruin dengan nada santai saat berbicara dengan Lulazali. Tiba-tiba, gelombang niat membunuh yang besar melanda semua orang yang hadir. Meskipun tidak ditujukan kepada siapapun, tetap saja itu adalah perasaan yang mengerikan untuk dialami. Hal ini menyebabkan semua orang secara naluriah mundur dan menciptakan jarak di antara kelompok lainnya. Beberapa saat kemudian, semua orang menyaksikan sambaran petir jatuh dari langit. Semua ini datang dari arah yang sama dengan yang dilalui Izrod dan Aegis untuk bertempur. Ayo pergi. Ruin memasang ekspresi serius di wajahnya saat dia memilih untuk mengabaikan 3 orang yang tersisa dan menuju ke tempat Aegis bertarung. Dia tahu bahwa Aegis tidak memiliki kekuatan tersembunyi seperti itu, oleh karena itu, masuk akal untuk berasumsi bahwa kekuatan itu pasti berasal dari orang yang saat ini dia lawan. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kami akan membiarkanmu pergi sesuka hatimu setelah apa yang telah kau lakukan? Teriak Guan Yu dengan marah. Namun, Lulazali dan Ruin tidak menghiraukannya saat mereka berdua mulai berjalan menuju Izrod dan Aegis. Tunggu, Guan Yu menyerang ke depan, namun, mereka berdua lebih dulu dan kedua penyerang jarak jauh mereka telah dieliminasi. Tidak ada cara untuk menghentikan mereka selain mengejar. Kita tidak bisa membiarkan Izrod menghadapi mereka bertiga sendirian, kata Luna sambil mengabaikan kewaspadaannya dan bergegas maju bersama Guan Yu. Hals, tentu saja, sudah mulai bergerak pada saat yang sama dengan Guan Yu. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai di tempat pertarungan Izrod dan Aegis. Namun, mereka terkejut saat melihat pemandangan di depan mata mereka. 164 harga menyelesaikan ujian kedua. Hal pertama yang dilihat Luna, Hals, dan Guan Yu adalah Izrod yang dikelilingi oleh tarian petir ungu liar. Petir itu mengeluarkan suara melengking yang menusuk telinga setiap kali petir menyambar.
Dengan pedang petirnya yang diselimuti petir dan karakternya yang tampaknya terus-menerus muncul dan menghilang, dia tampak tak tersentuh. Oh, dia cukup kuat. Yang mengejutkan semua orang, Aegis berada dalam kondisi menyedihkan sementara Izroth tampak sama sekali tidak terpengaruh. Meskipun Luna dan yang lainnya menyaksikan kekuatan Izroth secara langsung, setelah bertarung melawan Ruin dan Lulazali, mereka percaya bahwa bahkan dia akan mengalami kesulitan dengan pemain bernama Aegis yang mengambil peran kepemimpinan. Mereka tahu bahwa meskipun itu adalah pertempuran yang sulit, pada akhirnya Izroth akan menemukan cara untuk menang. Namun, yang tidak mereka duga adalah Izroth berdiri di sana dengan ekspresi riang sementara Aegis tampak sudah putus asa. Luna menghela napas lega saat melihat Izroth baik-baik saja. Mereka sudah kehilangan Ziyi dan Valentine, dia tidak ingin kehilangan teman lagi hari ini. Izroth mengalihkan pandangannya ke para pendatang baru. Ia segera menyadari bahwa dua anggotanya hilang, Ziyi dan Valentine. Ketika ia juga mengamati betapa marahnya anggota kelompoknya dan bagaimana Guan Yu, serta Hals, menatap tajam ke arah Ruin dan Lulazali, Izroth tahu bahwa ada yang tidak beres. Kau terlihat menyedihkan sekarang, Aegis. Bukankah kau bilang kau bisa mengatasinya sendiri? Cici, kata Ruin sambil menggoda Aegis karena keadaannya yang menyedihkan saat ini. Harus kuakui, saat ini aku bukan tandingannya. Aegis berkata dengan serius sambil berdiri. Meskipun ia memang terkena serangan Izroth, ia mengerahkan Eyes of Providence-nya hingga batas maksimal dan menggunakan salah satu kemampuan yang paling mahal untuk bertahan hidup. Namun, Aegis sudah mencapai batasnya dan pertarungan ini dianggap sebagai kekalahannya. Tiba-tiba, Izroth muncul di hadapan Luna, Guan Yu, dan Hals. Ketika semua orang menyaksikan kecepatannya, mereka terguncang. Seberapa cepat, mungkinkah seseorang bisa secepat itu? Dua orang yang paling terkejut adalah Ruin dan Lulazali. Mereka berdua menyipitkan mata saat mengamati Izroth dengan saksama. Hei, bisakah kau melihatnya? Ruin bertanya pada Lulazali dengan ekspresi muram di wajahnya. Lulazali menggelengkan kepalanya pelan sebagai jawaban. Mustahil baginya untuk mengikuti gerakan Izroth. Kalian berdua tidak akan bisa melihatnya. Bahkan dengan mata ketuhananku, aku tetap tidak bisa melihat bayangannya. Kata Aegis sambil bergerak untuk bergabung dengan Ruin dan Lulazali. Ruin dan Lulazali tercengang. Bahkan Aegis tidak bisa melacak pergerakan Izroth. Seberapa dahsyat kecepatannya. Kalian berdua tampaknya telah berhasil sebagian. Ruin, kau tahu apa yang harus dilakukan, kata Aegis. Kau tidak perlu mengingatkanku. Itulah sebabnya tidak ada yang menyukaimu, Aegis. Cici, kata Ruin dengan seringai lebar di wajahnya. Lelah, gumam Lulazali lirih. Nanti kau boleh tidur sepuasnya, tetapi kau harus tetap terjaga sedikit lebih lama, kata Aegis. Di mana Ziyi dan Valentine? Tanya Izroth meskipun ia tahu jawaban yang paling mungkin. Namun, ia tetap harus bertanya daripada mengambil kesimpulan secara asal-asalan. Ketika Izroth menyebut nama mereka, ekspresi wajah semua orang berubah muram. Luna menanggapi dengan menggelengkan kepala. Begitu ya, ucap Izroth sambil memejamkan mata. Saat pertama kali memulai perjalanan ini, ia memastikan bahwa semua orang menyadari risiko memasuki alam dogma yang kacau. Dari pengalamannya di Seven Realms, Izroth memahami bahwa hadiah besar seringkali membutuhkan risiko besar. Jika Ziyi dan Valentine lebih kuat, mereka tidak akan menjadi orang-orang yang binasa. Meskipun Izroth tahu semua ini, hal itu tidak mengubah perasaannya terhadap apa yang terjadi. Sejak tahun-tahun awalnya sebagai seorang kultivator di Seven Realms ketika ia memimpin pasukan yang kuat dan ganas, Izroth telah belajar bahwa tidak peduli seberapa kuat ia tidak pernah melihat mereka hanya sebagai pion yang dapat dikorbankan. Baginya, setiap anggota adalah saudara seperjuangan yang akan dipercayainya untuk mempertaruhkan nyawanya. Meskipun ia belum mengenal Ziyi dan Valentine selama itu, ia tetap merasa bahwa karena ia mengundang mereka ke alam dogma yang kacau, sudah menjadi tanggung jawabnya agar mereka tetap hidup. Hanya karena alasan itu saja dia merasa telah mengecewakan mereka berdua. Jika dia tetap tinggal dan tidak pergi melawan Aegis sendirian, ada kemungkinan besar mereka masih akan ada di sini. Sebenarnya, dia telah sangat meremehkan Ruin dan Lulazali. Namun, Izroth bukanlah orang yang menyesali perbuatannya atau menyalahkan dirinya sendiri tanpa henti. Izroth adalah orang yang akan menggunakan tindakannya untuk menanggapi dan memperbaiki kesalahan apapun.
Ketika Izrod membuka matanya, ada aura tajam dan mematikan yang menyelimutinya saat dia kini memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Meskipun dia selalu tenang, kali ini dia terlalu tenang. Jika seseorang harus menggambarkannya, itu akan seperti ketenangan sebelum badai. Kalau begitu, kita akan membalas dendam. Ucap Izrod seolah itu masalah sederhana. Aku setuju. Jika kita pergi begitu saja dan tidak melakukan apapun, bagaimana kita bisa menghadapi teman-teman kita lagi? Kata Guan Yu penuh semangat juang. Saudaraku, mereka berdua kuat. Orang di sana itu dapat mengendalikan banyak senjata dan membuatnya bergerak bebas. Mengenai wanita berambut merah muda itu, kami masih belum tahu apa kemampuan kelasnya. Yang kami tahu adalah bahwa gerakannya tidak mungkin dilacak dan setiap kali dia muncul di samping seseorang, kematian akan segera menyusul. Hals menjelaskan dengan nada suara serius. Oh, Izrod tidak begitu tertarik pada Ruin, tetapi cara Hals menggambarkan Lulazali membuatnya sedikit tertarik. Namun, hanya itu, sedikit. Izrod mengalihkan perhatiannya ke Aegis, Ruin, dan Lulazali. Kita masih harus menyingkirkan satu orang lagi. Tabib itu seharusnya menjadi target yang paling mudah disingkirkan. Lagi pula, kita tidak perlu repot-repot membuang waktu di tempat ini. Cici, kata Ruin dengan nada bercanda. Aegis mengangguk, Lulazali, kau akan mengurus penyembuh mereka. Ruin dan aku akan mengurus yang lain. Begitu kau menghabisi penyembuh itu, kita akan mundur karena tujuan kita sudah tercapai. Kita tidak akan mendapatkan apapun lagi dari pertarungan setelah itu. Lulazali mengucek matanya sambil berusaha tetap terjaga dan mengangguk kecil sebagai jawaban. Itu agak merepotkan. Aku sudah membuat rencana lain. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang Ruin. Ruin langsung memindahkan 3 senjatanya ke punggungnya untuk melindungi dirinya dari serangan mendadak itu. Tidak hanya itu, ia juga mengendalikan pedangnya untuk menebas tepat di belakangnya. Ia menyerang dan bertahan pada saat yang bersamaan. Namun, saat Ruin berbalik, yang dilihatnya hanyalah siluet yang berkedip-kedip. Sebelum dia menyadarinya, seluruh sekelilingnya yang dipenuhi salju putih bersih telah berubah menjadi abu-abu. Hidup harus dibayar dengan hidup yang lain, itu wajar. Jangan pikir aku akan membiarkanmu meninggalkan tempat ini begitu saja tanpa menanggung akibat dari tindakanmu. Ucap Izrod saat bunyi berderak pada pedang petirnya mulai melambat. Ruin tercengang. Meskipun dia berbicara dengan Aegis dan Lulazali, dia tidak lengah sedikit pun. Seseorang yang dapat melepaskan tekanan yang begitu mengerikan dan membuat Aegis menjadi menyedihkan bukanlah orang yang bisa dia abaikan begitu saja. Akan tetapi, meski Ruin tetap waspada, dia tetap mengalami nasib yang sebelumnya tidak terbayangkan bagi seseorang yang memiliki tingkat kekuatan seperti dia. Ada beberapa luka sayatan pedang yang muncul di berbagai bagian tubuhnya. Ini bukan karena Izrod menggunakan keterampilan khusus apapun, melainkan kecepatan serangannya yang begitu cepat sehingga ia hanya perlu mengandalkan serangan dasarnya untuk melenyapkan Ruin. Ditambah lagi Ruin masih belum pulih dari pertarungan sebelumnya, cukup mudah bagi Izrod untuk mengalahkannya dengan cepat. Kau, Ruin diliputi amarah yang tak berujung, namun, sebelum ia sempat mengungkapkan amarahnya, ia menghilang ke dalam kehampaan. Luna, Guan Yu, dan Hals tercengang. Begitu saja, pemain yang membuat mereka begitu banyak masalah itu musnah begitu saja. Mereka tahu bahwa kesenjangan kekuatan antara Izrod dan mereka sendiri sudah besar, sejak awal, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa kesenjangan itu sebenarnya begitu besar. Lulazali, kita berangkat, kata Aegis tanpa ragu sedikit pun. Saat ini, HP-nya terlalu rendah untuk menghadapi Izrod, terutama sekarang karena ia bergabung dengan kelompoknya. Belum lagi karena 2 pemain sudah tereliminasi dan kini Ruin pun ikut pergi, dia tidak punya alasan lagi untuk bertahan dan bertarung. Aku bersikeras agar kau tetap tinggal. Ucap Izrod saat fokusnya kini tertuju pada Aegis. Dia tahu betapa lemahnya Aegis setelah menerima serangan dari wujud pedang ketiga, guntur yang menimpakan petir, terutama saat medan petirnya sedang aktif saat serangan itu. Namun, saat pedang petir Izrod mendekati Aegis, ia segera menghentikan serangannya dan mundur. Saat melakukannya, ia menggunakan skill kristalisasi yang terpasang di kepalanya pada Luna. Luna tiba-tiba terbungkus dalam kristal ajaib yang kuat. Kurang dari sepersekian detik setelah Izrod melakukannya, Lulazali muncul di belakang Luna. Namun, ada ekspresi terkejut di wajahnya.
Dia jelas terkejut dengan usahanya yang gagal. Lirik sekali, itu bukanlah keterampilan ruang atau teleportasi. Tunggu di sana, teriak Guan Yu sambil menyerang Lulazali dengan hals di belakangnya. Ia ingin melampiaskan rasa frustrasinya dan menyalurkan amarahnya dalam pertarungan sungguhan. Tubuh Izrod berkedip saat ia melanjutkan serangannya ke Aegis. Ia hanya punya beberapa detik tersisa pada flickering steps-nya dan ingin mengakhiri semuanya sebelum itu. Namun, saat ia mendekat, ia merasakan kehadiran yang tidak menyenangkan merayap dari belakangnya. Kilatan petir ungu gelap yang dipenuhi energi mengerikan melesat langsung ke arahnya. Kilatan itu milik bagian kecil dari pusaran air abadi yang selama ini tenang. Mungkin karena sedang tidak beruntung, tetapi tampaknya kilatan itu selalu melesat ke arah Izrod. Untungnya, Izrod mampu mendeteksi baut itu tepat waktu dan menghindarinya, tetapi saat ia berada pada jarak yang aman, flickering steps miliknya telah berakhir. Saat ia mengamati medan perang, Aegis dan Lulazali telah menghilang dari pandangan. Ini tidak berakhir di sini, Aegis. Izrod menyarungkan pedang petirnya dan membatalkan keahlian kristalisasinya saat ia berjalan menuju Luna, Hals, dan Guan Yu. Meskipun Izrod berhasil menghabisi salah satu pemain musuh dan mengusir dua pemain lainnya, tidak ada yang berminat untuk merayakannya. Pada akhirnya, mereka harus membayar harga yang mahal. Apa yang mungkin mereka dapatkan dengan menyerang kita? Tidak ada manfaatnya sama sekali, kata Luna sambil mengerutkan kening. Yang paling mengganggunya adalah kenyataan bahwa mereka diserang tanpa alasan yang jelas. Mungkin mereka takut karena kita mengungguli mereka dan ingin menyingkirkan pesaing saat mereka masih punya kesempatan. Guan Yu mengejek. Dia masih tampak kesal dengan semua yang terjadi baru-baru ini. Luna menggelengkan kepalanya sambil berkata, mengapa mereka hanya menginginkan 3 dari kita untuk menyerahkan hidup kita? Jika mereka benar-benar ingin menyingkirkan pesaing, mengapa mengambil risiko membiarkan 3 orang hidup alih-alih menginginkan kita semua pergi? Kemungkinan besar angka 3 adalah angka yang diberikan kepada mereka, komentar Izrod. Semua orang bingung. Nomor berapa yang diberikan kepada mereka? Oleh siapa? Untuk apa? Apa yang kau katakan, saudara? Tanya Hals. Sejak kita memasuki menara Endless Pandemonium, tidak ada yang muncul seperti yang terlihat. Kita diberi tugas untuk mencapai lantai 3, itu saja. Namun, bagaimana mungkin itu bisa semudah itu? Ada kemungkinan besar Aegis dan kelompoknya diberi tugas lain untuk mencapai lantai 3. Ia kemudian melanjutkan, tidak ada aturan atau pedoman yang mengatakan bahwa setiap orang diberi ujian yang sama tanpa akhir. Lagi pula, kita tidak cukup tahu tentang tempat ini untuk menentukannya. Namun, keinginan untuk melenyapkan 3 dari kita padahal ada 3 dari mereka tampaknya terlalu mencurigakan untuk dianggap sebagai kebetulan belaka. Menurutmu, apakah suara itu memberi mereka tugas seperti itu? Kalau begitu, kenapa? Mungkinkah suara itu tidak ingin kita berhasil? Tanya Luna. Aku tahu suara itu tidak tahu malu, tapi aku tidak menyangka dia akan menggunakan cara yang kotor dan curang seperti itu. Kata Guan Yu dengan nada tidak senang. Itu hanya spekulasi, tetapi ada kemungkinan besar hanya sejumlah kecil pemain yang dapat melanjutkan perjalanan di dalam menara. Jika kita berasumsi jumlahnya 6, maka masuk akal jika mereka membutuhkan 3 tempat untuk dibuka agar semuanya dapat melanjutkan perjalanan. Izrod menjelaskan. Itu menjelaskan mengapa mereka pergi setelah anggota kelompok mereka tersingkir. Karena hanya ada 2 orang yang tersisa, mereka tidak punya alasan untuk terus bertarung, kata Luna. Terjadi keheningan sejenak setelah semua hal dikatakan. Hals memecah kesunyian saat dia berkata, apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita harus terus maju. Jika kita bukan yang pertama mencapai akhir, maka pengorbanan Ziyi dan Valentine akan sia-sia. Kita harus memastikan hal itu tidak terjadi, kata Izrod dengan nada suara tenang. Luna mengangguk setuju, dia benar. Kita tidak bisa terus-terusan mengasihani diri sendiri. Aku yakin Ziyi dan Valentine tidak ingin kita terus bersikap seperti itu. Guan Yu menghela napas dalam-dalam. Ia kemudian menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Ia memang telah kehilangan ketenangannya dan perlu memfokuskan amarahnya pada sesuatu yang lebih produktif, seperti menghancurkan sisa misi ini. Ayo pergi, ucap Izrod sambil mengeluarkan kompas isolasi dari inventarisnya dan mengikuti arah yang ditunjuk jarum itu. Sekitar 30 menit kemudian, Izrod dan kelompoknya tiba di depan sebuah panggung kecil.
Panggung itu berwarna putih dengan simbol-simbol sihir berwarna emas yang bersinar di bagian tengahnya. Jarum kompas isolasi telah berhenti bergerak. Kita telah sampai, kata Izrod sambil memeriksa peron. Akan lebih baik jika Valentine ada di sini untuk mengetahui apakah dia bisa memberitahu kita sesuatu tentang platform ini, komentar Luna. Ya, atau meneteskan air liur karena fakta bahwa itu mungkin sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Guan Yu berkata sambil tidak dapat menahan tawa sedikit memikirkan hal itu. Setiap kali Valentine melihat sesuatu yang baru mengenai sihir, ia akan meneteskan air liur tak terkendali karena kegembiraan. Hals juga ikut tertawa. Semua orang harus mengakui, mereka sudah merindukan kehadiran Ziyi dan Valentine. Setelah sekian lama berpesta bersama, rasanya agak aneh dengan kepergian mereka yang tiba-tiba. Selamat. Tampaknya kalian berhasil mencapai akhir ujian kedua. Nah, apakah kalian bersenang-senang? Nah, kalian tampaknya kekurangan 2 anggota jadi kurasa jawabannya sudah jelas. Sebuah suara bergema entah dari mana. Itu adalah suara dari menara. Suasana hati semua orang yang tadinya membaik tiba-tiba berubah buruk setelah mendengar suara itu. Mungkin suara itu yang membuat Ziyi dan Valentine tidak ada di sana lagi. Apa sidang berikutnya? Kata Izrod langsung ke pokok permasalahan. Namun, suaranya mengandung sedikit nada dingin yang jarang terdengar. Dia merasa seolah-olah suara ini mempermainkan mereka. Jika ada satu hal yang tidak disukai Izrod, itu adalah dipermainkan atau dimanipulasi untuk hiburan orang lain. Kau seharusnya bersemangat. Bagaimanapun, ini akan menjadi ujian terakhirmu. Suara itu berkata dengan nada acuh tak acuh. Semua orang terkejut. Sidang terakhir. Terkejut. Baiklah, melangkahlah ke panggung dan pergilah. Seharusnya kau berterima kasih dan memujiku atas bantuanku, tetapi kau malah cemberut. Membosankan sekali. Tidak tahu terima kasih. Suara itu perlahan menghilang. Ujian terakhir. Guan Yu bergumam pada dirinya sendiri setelah suaranya menghilang. Ia memikirkan betapa sulitnya 2 ujian pertama dan hanya bisa membayangkan seperti apa ujian terakhirnya. Saya ingin tahu seperti apa jadinya nanti, kata Hals. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya, kata Izrod sambil melangkah ke peron. Tak lama kemudian, Luna mengikutinya, lalu Hals, dan terakhir Guan Yu. Begitu mereka semua berada di peron, cahaya terang menyinari mereka sebelum menghilang beberapa detik kemudian. Setelah cahaya itu menghilang, Izrod dan yang lainnya menghilang dari peron. 165 tanpa mengangkat satu jari pun, Aegis yang putus asa dan ujian akhir yang sederhana. Setelah Izrod dipindahkan oleh platform, ia tiba di sebuah ruangan yang gelap gulita. Namun, kegelapan itu tidak berlangsung lama karena kerlipan cahaya kecil mulai terbentuk. Beberapa saat kemudian, Izrod mendapati dirinya melayang di angkasa dan di bawahnya terjadilah kelahiran sebuah galaksi. Yang lainnya telah menghilang. Izrod memindai semua tempat di sekitarnya, namun, ia tidak dapat menemukan satu pun anggota kelompok yang ia bawa. Meskipun ia yakin bahwa mereka tidak dalam bahaya langsung dan hanya dipindahkan ke lokasi lain. Di mana tempat ini? Tanya Izrod. Awalnya, suasana hening. Namun, beberapa detik kemudian terdengar suara yang familiar. Ini adalah lantai ketiga menara Endless Pandemonium. Menara ini memiliki banyak nama, tetapi yang paling umum adalah Stargazer Sanctuary. Kau harus bersyukur, hanya ada segelintir orang yang mampu melihat pemandangan yang begitu menakjubkan. Kata suara itu. Di mana orang-orang lain yang ikut aku pindah ke lokasi ini? Tanya Izrod tanpa repot-repot mengobrol. Itu adalah sesuatu yang harus kau putuskan. Yah, setidaknya salah satu dari kalian yang memutuskan. Suara itu berkata ketika kilatan cahaya muncul beberapa meter dari Izrod, membawa serta wajah yang dikenalnya. Tampaknya dia tidak dapat melarikan diri dari takdirnya. Meskipun, tidak banyak yang mampu melakukannya sejak awal. Orang yang datang sebelum Izrod adalah Aegis. Dalam pertemuan terakhir mereka, dia berhasil melarikan diri saat Izrod sedang sibuk dengan bagian kecil dari pusaran air abadi, dan juga mencegah Luna dari bahaya. Tempat ini, Aegis menyapu pandangannya ke sekelilingnya saat matanya segera tertuju pada Izrod. Saat dia melihat Izrod, dia langsung menjadi putus asa. Namun, dia tidak membiarkannya terlihat di wajahnya dan tetap tenang di luar. Saat ini, Izrod adalah orang terakhir yang ingin ditemui Aegis.
Satu hal yang ia pahami dari pertarungan terakhir mereka adalah bahwa ia tidak dapat mengalahkan Izroth dengan tingkat kekuatannya saat ini. Tidak apa-apa bagi seseorang untuk percaya diri dengan kekuatannya sendiri, tetapi seseorang juga harus menyadari keterbatasannya sendiri. Namun, mau bagaimana lagi? Sebenarnya, Izroth tidak cocok untuk Aegis karena kecepatannya yang luar biasa membuat Eyes of Providence miliknya saat ini hampir tidak berguna. Oleh karena itu, ia lebih suka tidak bertemu Izroth sebelum meningkatkan kekuatannya sendiri. Jalan kita tampaknya selalu dilintasi tanpa akhir. Itu pasti takdir, kata Aegis. Apakah ini takdir? Izroth berkata pada dirinya sendiri. Ia telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk terus menantang dan mengubah takdirnya sendiri. Namun saat ini, ia tidak keberatan membiarkan takdir bekerja dengan tangannya yang tak kenal ampun. Apapun masalahnya, kau harus menghentikan perjalananmu di sini, Izroth. Ini adalah terakhir kalinya kau bisa mengindahkan peringatanku. Ucap Aegis dengan nada serius. Oh, ini bukan pertama kalinya Aegis memperingatkan Izroth agar tidak ikut campur. Dulu saat ia bersama Mariposa setelah kekacauan itu, Aegis mengatakan hal serupa. Namun, Izroth mengira bahwa itu hanya Aegis yang bersikap arogan saat mencoba menciptakan perasaan terintimidasi. Namun, mungkin ada hal lain yang dimaksud Aegis saat itu. Namun, Izroth tidak peduli dengan alasan apa yang Aegis miliki atas tindakannya. Pada akhirnya, kelompoknya lah yang tidak kenal ampun dalam pertarungan melawan Ziyu dan Valentine. Untuk itu, Izroth hanya peduli pada satu hal, yaitu membayar Aegis dengan pantas atas semua kerusakan yang telah ditimbulkannya. Aku akui kau kuat, namun, pada akhirnya, kau hanyalah seorang pria. Kekuatanmu sendiri tidak akan cukup untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Namun, itu bukan hal yang sia-sia. Jika kau bergabung dengan kami, Aegis berbicara sebelum tiba-tiba dipotong oleh Izroth. Apakah kau sudah selesai? Izroth berbicara dengan tenang. Aegis terdiam saat mengamati Izroth. Ekspresi wajahnya menjadi gelap saat melihat tatapan mata Izroth yang dingin menusuk. Ini adalah pertama kalinya sejak bertemu Izroth, dia melihatnya tanpa ekspresi riang. Dia sudah tahu jawaban atas pertanyaannya sendiri. Kau membuat kesalahan yang tidak bisa diubah. Bahkan jika kau sedikit lebih kuat, aku masih bisa dianggap setara denganmu. Ucap Aegis dengan nada yang hampir putus asa. Takdir, kesalahan, bergabung denganmu, sungguh menggelikan. Jadi apa kalau aku hanya seorang pria? Apakah orang sepertimu punya hak untuk berbicara padaku seolah-olah kita setara? Suara Izroth berangsur-angsur menjadi dingin saat lebih banyak kata keluar dari mulutnya. Aegis tiba-tiba merasakan kekuatan yang luar biasa menghantamnya. Tanpa disadari, seluruh tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Saat Aegis melihat ke depan, bayangan binatang purba besar terbentuk di belakang Izroth. Wajahnya diselimuti kegelapan abadi, namun, jumlah niat membunuh yang dilepaskan dari binatang purba itu sangat mengerikan dan tak ada habisnya. Aegis tidak dapat menggerakkan satu otot pun. Ia benar-benar membeku di tempat karena ketakutannya sendiri. Ia percaya dirinya lebih unggul dari yang lain. Meskipun ia menghormati Izroth karena kekuatannya, ia tetap menganggapnya setara. Namun, kebenaran benar-benar menghancurkan kepercayaan dirinya. Sejak awal, dia dan Izroth tidak pernah setara dalam hal kekuatan. Ada jarak sebesar jurang tak berbatas di antara mereka. Selama pertemuan pertama mereka, dan juga pertarungan mereka sebelumnya, Izroth tidak pernah menganggapnya serius. Dia bukan seseorang yang hanya ahli dalam RML, dia adalah monster sungguhan. Masih terlalu dini bagimu untuk memikirkan hal-hal konyol seperti itu. Jauhkan dirimu dari pandanganku. Suara Izroth terus bergema di benak Aegis. Pada saat yang sama, Izroth menerima peringatan dari sistem tetapi tidak menghiraukannya. Aegis mulai berkeringat saat napas dan detak jantungnya meningkat pesat, jauh melampaui batas aman. Serangkaian peringatan sistem bergema di telinga Aegis, namun, yang bisa dilihatnya hanyalah mata ganas dari binatang purba yang mengintai di belakang Izroth. Kesadarannya perlahan mulai terkuras abis. Peringatan sistem, tanda-tanda vital pemain meningkat ke level kritis. Apakah Anda ingin melakukan lockout paksa? Peringatan sistem, pemain gagal merespons. Sistem mengabaikan, mengaktifkan lockout paksa untuk pemain Aegis. Protokol Alpha 5381 diaktifkan. Peringatan sistem, pemain Aegis telah keluar.
Aegis telah dipaksa keluar, dikeluarkan dari alam dogma yang kacau sama saja dengan mengalami penghapusan eksistensi. Oleh karena itu, tanpa mengangkat satu jari pun, Izrod tidak hanya telah menghancurkan semua kepercayaan diri Aegis, tetapi dia juga membuatnya melenyapkan dirinya sendiri. Meskipun Izrod telah kehilangan kultivasi aslinya, kekuatan jiwanya tetap tidak berubah. Bagi seorang kultivator tujuh alam, kekuatan jiwa seseorang sangat penting bagi mereka. Biasanya, Izrod tidak akan pernah menggunakan metode seperti itu terhadap manusia karena jiwa mereka sangat lemah dan rapuh. Namun, entah mengapa, jiwa Aegis berkali-kali lipat lebih kuat daripada manusia yang pernah ditemuinya. Dia bukan satu-satunya. Ruin dan Lulazali juga memiliki jiwa yang jauh di atas kekuatan jiwa rata-rata di alam ini. Izrod merasa bahwa dalam beberapa hal, mereka berbeda dari yang lain. Namun, dia tidak dapat mengatakan lebih dari itu. Itu masih sesuatu yang harusnya tidak kugunakan pada manusia biasa. Jika jiwa Aegis seperti bola kaca, maka jiwa manusia biasa dapat dibandingkan dengan bola debu. Jika seseorang bernapas terlalu keras, bola itu dapat tertiup angin. Begitu itu terjadi, orang itu akan mengalami kematian sejati, tidak akan pernah dilahirkan kembali. Tentu saja, Izrod tidak menyimpan kebencian yang begitu besar terhadap Aegis sehingga ia akan mengirimnya ke kematian sejati. Secara sederhana, Izrod membuatnya sedikit takut. Meskipun, jika Luna dan yang lainnya ada di sini, dia tidak akan pernah menggunakan metode yang begitu cepat dan kejam. Mengingat kekuatan jiwa mereka, mereka akan terperangkap dalam kekuatannya bahkan jika mereka bukan target Izrod. Jika itu terjadi, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan mereka dari kematian. Seperti yang kau katakan, Izrod kembali pada ekspresi dan nada riangnya. Suara itu tidak bersuara sepanjang waktu dan hanya menyaksikan kejadian yang terjadi tanpa ikut campur. Namun, suara itu terus berbicara seperti biasa seolah-olah tidak terpengaruh oleh hilangnya Aegis yang terlalu cepat. Awalnya mereka berdua seharusnya bersaing untuk mendapatkan kesempatan di ujian akhir, namun, itu sekarang menjadi mustahil. Kurasa sekarang tinggal kau yang memutuskan. Saat suara itu berbicara, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Satu set peralatan lengkap beserta pedang tertinggi muncul di hadapan Izrod. Sulit untuk melihat detailnya karena cahaya terang yang dipancarkan benda-benda itu, tetapi orang bisa merasakan aura yang tak tersentuh terpancar darinya. Mungkinkah ini perlengkapan legendaris? Itulah pikiran pertama yang terlintas di benak Izrod. Aura itu mengingatkannya pada saat ia bertemu dengan Fozrak atau Skakmak yang legendaris. Namun, hal seperti itu seharusnya mustahil. Tidak ada seorang pun yang pernah memperoleh satu pun perlengkapan epik, apalagi perlengkapan legendaris. Siapa yang akan memimpikannya hal seperti itu pada saat ini? Aku tahu apa yang sedang kau pikirkan dan aku jamin itu bukan tipuan. Apa yang kau lihat di hadapanmu adalah seperangkat baju besi legendaris dan senjata yang ditempa oleh Mazi yang agung, dewa kerajinan itu sendiri. Itu milikmu jika kau menginginkannya. Kata suara itu. Kau sungguh tidak menganggapku bodoh. Sejak pertama kali aku tiba di dalam menara ini, kau tidak pernah menceritakan keseluruhan cerita tentang apa yang harus kita capai dalam setiap ujian. Apa kau berharap aku percaya bahwa tidak ada harga yang harus dibayar untuk ini? Kata Izrod. Bagaimana mungkin sistem itu mau menghancurkan keseimbangan permainan? Jika Izrod keluar dari menara Endless Pandemonium dengan satu set perlengkapan legendaris yang lengkap, itu akan menimbulkan kegemparan. Kau kurang sabar. Kasar sekali. Tentu saja, semua hal harus dibayar dengan harga mahal, itu sudah jelas. Sederhana saja, harga yang harus kau bayar adalah nyawa anggota kelompokmu yang tersisa. Meskipun, itu harga yang sangat kecil jika dibandingkan dengan apa yang ada di depan matamu. Ini adalah ujian terakhir yang tak ada habisnya, Choice. Kata suara itu. Namun, tanpa ragu sedetik pun, Izrod memberikan jawabannya. Aku memilih kehidupan anggota kelompokku, kata Izrod dengan tenang. Meski tidak terlihat, suara itu terkejut dengan pilihannya. Tanpa berpikir panjang, dia langsung memberikan jawabannya seolah-olah itu tidak layak dipertimbangkan. Saya jamin, apa yang Anda lihat di hadapan Anda adalah seperangkat peralatan legendaris yang sesungguhnya. Dengan itu, tak seorang pun akan menjadi tandingan Anda. Apakah Anda yakin ingin melepaskan kesempatan sekali seumur hidup demi 3 nyawa yang sangat sedikit? Suara itu berkata dengan nada tegas.
Kurang ajar, kita telah menempuh perjalanan bersama, berjuang bersama, dan mereka telah memanggilku teman. Bagimu, hal-hal seperti itu mungkin tidak berarti apa-apa, namun, aku menolak untuk mengabaikan mereka yang telah menunjukkan kebaikan kepadaku. Jawabanku tetap tidak berubah, simpanlah barang-barangmu, kata Izrod. Barang-barang selalu dapat diganti atau diperoleh melalui usaha sendiri. Izrod tidak membutuhkan bantuan yang mengharuskannya mengorbankan orang-orang di sekitarnya. Pada akhirnya, melalui kekuatannya sendiri, ia akan memperoleh perlengkapan legendarisnya sendiri. Ada hal lain juga, meskipun ia baru mengenal anggota kelompoknya saat ini dalam waktu yang singkat, Izrod mempercayai masing-masing dari mereka. Bagaimanapun, ia adalah penilai karakter yang sangat baik. Ada keheningan total. Namun, beberapa detik kemudian, perlengkapan legendaris yang ada di hadapan Izrod telah lenyap. Tidak banyak orang yang akan melepaskan kesempatan seperti itu hanya untuk menyelamatkan nyawa rekan-rekannya. Aku tidak yakin apakah aku harus menghormatimu atau menganggapmu bodoh karena menolaknya. Baiklah, suara itu berkata saat 5 kilatan cahaya muncul di hadapan Izrod. Ujian terakhir telah selesai. Gerbangnya sekarang akan terbuka. Kurasa kau tidak sepenuhnya putus asa. Suara itu berkata saat perlahan menghilang. Sebuah tangga biru muda yang terbuat dari energi murni terbentuk dan mengarah ke semacam portal. Setelah kilatan cahaya itu, 5 orang berdiri di hadapan Izrod. Ia tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati ketika menyadari identitas para pemain di hadapannya. Sampai akhir, suara itu terus menyembunyikan banyak hal. Luna, Guan Yu, dan Hals semuanya muncul. Namun yang paling mengejutkan adalah 2 pemain lain yang bergabung, ternyata Ziyi dan Valentine. Namun, bagaimana mungkin ketika mereka berdua mengalami penghapusan eksistensi? Karakter mereka seharusnya dihapus untuk selamanya. Mungkin ada hubungannya dengan pilihan yang kubuat. Sementara itu, di suatu tempat yang jauh di luar cakrawala dalam RML. Menarik, dia menolak baju zirah legendarismu tanpa berpikir 2 kali. Kebanyakan orang pasti akan menyerah pada keserakahan mereka sendiri. Harga dirimu pasti terluka. Lagi pula, karyamu tidak pernah ditolak oleh siapapun. Wanita yang berbicara itu sangat mirip dengan patung wanita yang pernah dilihat Izrod sebelumnya. Bohong kalau aku bilang aku tidak terkejut dengan pilihannya. Namun, pilihannya benar. Kalau dia memilih baju besi dan senjata legendaris terkutuk itu, dia tidak akan pernah bisa melepaskannya dan malah akan kehilangan kekuatan yang dimilikinya. Seorang pria menjawab, "Oh, menggunakan perlengkapan legendaris terkutuk sebagai godaan. Kali ini kau ditugaskan untuk menciptakan Chaotic Dogma Realm. Kau bahkan menggunakan Endless Pandemonium Tower untuk hal seperti itu. Yang lain percaya kau gila karena mengirim artefak sekuat itu ke tempat itu, tetapi kau telah membatasi kekuatannya dengan cukup baik," kata wanita itu. "Tentu saja, kalau tidak, bagaimana mungkin aku berani mempertahankan gelarku?" Mereka hanya merasakan sebagian kecil dari kekuatan sebenarnya dari menara pandemonium tak berujung. Namun, jika aku membuat semuanya terlalu mudah maka aku tidak akan pernah mendengar akhir darinya dari yang lain dan itu akan menyebabkan terlalu banyak masalah. Pria itu berkata. Ia kemudian melanjutkan, mereka masih memiliki perjalanan panjang di depan mereka. Kami telah menawarkan mereka cara untuk menghindari kehancuran total tanpa melanggar hukum yang ditetapkan. Sisanya akan tergantung pada mereka yang berada di bawah. Andai saja kita bisa berbuat lebih banyak. Namun, kita harus berharap bahwa kita sudah berbuat cukup untuk saat ini. Saat ini, kita harus menjaga keseimbangan kekuatan di atas langit. Kita tidak bisa secara langsung ikut campur dalam kejadian di bawah, atau mereka yang berniat jahat juga akan bergerak. Kita harus bersabar, kata wanita itu. Semoga saja kita masih bisa bersabar. Lagi pula, mereka masih terlalu lemah untuk membuat perbedaan dalam lingkup yang lebih besar, Helilatia. Tentunya, kamulah yang menyadari hal ini, kata pria itu. Saya yakin suatu hari nanti mereka akan mencapai titik ini. Saya sangat menyadari kesulitan yang mereka hadapi dan tingkat kekuatan mereka saat ini. Ini adalah masa yang masih jauh dari hari ini, masa di masa depan. Namun, Anda harus ingat bahwa kita juga pernah seperti mereka, masih. Helilatia menanggapi. Saat Luna, Hals, Ziyi, Guan Yu, dan Valentine muncul di waktu yang bersamaan, ada sedikit kebingungan.
Beberapa saat sebelumnya, mereka berada di tempat yang hanya bisa digambarkan sebagai dimensi yang terpisah. Sekarang, mereka tiba-tiba ditarik keluar dari lokasi itu dan tiba di sini. Setelah momen awal yang mengejutkan, semua orang akhirnya menyadari satu sama lain dan kebingungan itu tergantikan oleh perasaan lega, gembira, dan bahagia. Hidup. Semua orang hidup. Selanjutnya bab 166 mencapai akhir dari alam dogma yang kacau.